Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan berupa kesehatan, keafiatan, waktu yang luang, kesempatan yang sangat amat berharga, dan kemudian juga kita selamat dari banjir. Banjir Pak sini? Enggak. Alhamdulillah. Nikmat yang besar yang perlu kita perbarui niat kita, hati kita, dan semua anggota tubuh kita agar selalu mengingat Allah. Allah selamatkan kita dari musibah ini. Jemaah yang Allah muliakan, seperti biasa kultum saya cuma 5 menit. Ada sisa 10 menit alokasi ke imam yang seharusnya tanpa kultum, Mbak. Seharusnya kita malam ini tarawihnya hampir 2 jam, 1 juz. Seandainya kultum itu terus ada di waktu setiap malamnya, tentunya menyelisihi apa yang telah diperbuat oleh para sahabat dahulu. Tapi mengharap agar ada orang yang berkesan atau mau menerima dan mendapatkan manfaat dari tausiah ini. Dari itu satu hal yang saya sampaikan, yaitu Ramadan. Ketika Allah firmankan tentang Ramadan itu ialah ayyamam, jamaah, ayyamam, hari-hari yang berbilang. Besok ketemu dengan hari Jumat sepekan, masuk Sabtunya tanggal 9 masuk pekan kedua. Alangkah cepatnya. Dari itu coba hitung-hitung amal kita, hitung-hitung diri kita ini. Sudahkah maksimal, mohon maaf, di siang harinya saum, di malam harinya kita qiyamul lail, karena dua-dua ibadah ini besar. Siangnya Allah berikan satu ibadah yang sangat besar, pahalanya sangat besar, bahkan tanpa batas, saum. Di malam harinya tidak Allah biarkan kita tanpa pahala, ada yang namanya qiyamul lail. Bahkan kata para ulama ketika menjelaskan hadis tentang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menegakkan saum Ramadan termasuk qiyamul lail dengan dasar keimanan dan mengharap pahala hanya kepada Allah, diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ini yang ketiga. Yang ketiga ialah Al-Quran. Silakan kita hitung sudah berapa juz besok hari yang ke-7. 7 juz atau masih 7 ayat Al-Fatihah? Mari jemaah. Dan dia semakin cepat berlalu, dan kebiasaan kita kalau sudah masuk pertengahan akhir, sibuk dengan mudik, sibuk dengan mengatur menu makanan, sibuk mencat rumah, ganti mobil, segala macam. Padahal di ujung itulah ya disebut dengan final, disebut dengan 10 malam terakhir, di mana manusia berbondong-bondong penuh di masjid untuk al-i'tikaf dalam rangka mengejar satu malam yang sangat mulia, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mari jemaah. Kemudian amalan yang keempat, yang pertama tadi apa? Saum Ramadan. Yang kedua qiyamul lail. Yang ketiga baca Quran. Apa yang keempat? Istilah anak sekarang apa, Pak? Ini love.
menggunakan 2 jari capek. Bahkan mengangkat kepala capek dia. Mendingan 1 jari aja, atau jangan aja. Yang kita inginkan ialah 2 jari tapi digoyang. Itu. Piti kata orang Jawa Barat, seorang orang Minang. Perbanyak sedekah deh. Jangan nanti tunggu ketika besok mau lebaran. Ya, zakat fitrah wajibah. Tapi ketika ibadah sunnahnya apa? Kalau bukan perbanyak berinfak. Mari jemaah kita kenal bahwasanya di alam barzakh nanti ada 2 ibadah yang sangat besar manfaatnya bagi si mayit. Yang pertama, jemaah, yang pertama berbanding hablum minallah as-salah, hablum minan nas tadi Pak, yang goyang tadi, imbang antara hablum minallah as-salah wa hablum minan nas infak sedekah. Di penghujung surah Al-Munafiqun Allah firmankan itu. Mari, ya saya hanya 5 menit, bahkan kalau bisa dikurangi lagi Pak. Orang bisa ngurangi anggaran, kita ngurangi menit. Dalam rangka full kita qiyamul lail, dalam rangka betul-betul kita sadari qiyamul lail ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamanya berdiri nanti jemaah mungkin sampai jam 10 kurang. Saya ulangi Pak, mungkin sampai jam 10 kurangnya sejam lebih. Bayangkan nanti kita berdiri lama di mana? Kita kenal 1 hari saja menunggu di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun. Ini konsekuensi kita beriman dengan rukun iman yang kelima, iman dengan hari akhir, dan sangat amat panjang. Ketika seseorang wafat, lepas dari kehidupan dunia ini, meninggal dunia, dia tinggalkan dunia ini, lalu masuk ke alam yang baru, alam barzakh, merupakan pintu gerbangnya akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, selamat ke dunia atau ke alam yang baqa, alam abadi. Manfaat apa lama berdiri jamaah? Kalau bukan, yang pertama mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, coba bayangkan nanti lama berdiri di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tak boleh panjang-panjang. Kalau panjang sejam lebih Pak. Nantilah kalau ada kajian lagi insyaallah. Konsekuensi beriman dengan hari akhir itu sangat panjang, sampai kita menjejakkan kedua kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah istirahat yang sebenar istirahat. Adapun sebelumnya masih ada imtihan, ujian, dan terus diuji. Di muka bumi darul ibtila, ya, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jemaah, semoga dengan panjangnya qiyamul lail kita, rukuknya panjang, sujudnya panjang, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang asyakirin, hamba-hamba Allah yang salihin, yang kelak Allah balas dengan jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.